Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah salam semoga Allah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ucapkan terima kasih kepada Dewan Penguji. Insyaallah saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang tertuang dalam skripsi berjudul Lambang-lambang Islam dalam bentuk fisik tokoh wayang Purwa Geger Banyumas. Saya mulai dengan latar belakang. Di penyebaran agama Islam ke tanah Jawa ini tidak bisa dilepaskan dari peran para ulama yang kita kenal dengan Wali Songo. Dalam melaksanakan dakwahnya, para wali menggunakan beberapa pendekatan agar ajaran Islam dapat diserap dengan mudah oleh masyarakat Jawa. Salah satunya adalah dengan menggunakan pendekatan kultural, memanfaatkan kesenian yang digemari oleh masyarakat. Wayang Purwa merupakan salah satu kesenian yang digunakan oleh para wali, khususnya Sunan Kalijogo sebagai sarana dakwah Islam. Masyarakat Jawa yang sangat kental dengan berbagai macam bentuk perlambangan. Untuk mengungkapkan sesuatu, mereka biasanya menggunakan lambang-lambang, baik berupa barang, gambar, warna, bahasa, dan sebagainya. Kebiasaan masyarakat Jawa yang sangat lekat dengan perlambangan ini dimanfaatkan oleh Sunan Kalijaga untuk memasukkan nilai-nilai ajaran Islam ke dalam wayang Purwa sehingga mereka mendapatkan pengajaran tentang Islam. Oleh karena itu, tidak heran apabila sejak dulu orang Jawa menganggap bahwasanya wayang Purwa sebagai tontonan dan kunjungan. Yang bahkan pada tanggal 7 November tahun 2003 lalu, UNESCO telah menganugerahi wayang sebagai warisan budaya dunia. Namun, sangat disayangkan dewasa ini apresiasi masyarakat, khususnya generasi muda terhadap wayang mulai berkurang. Nah, hal ini dikarenakan saat ini banyak generasi muda yang tidak mengetahui dan memahami makna yang mendalam yang tersirat dalam wayang Purwa, padahal wayang Purwa merupakan bahasa simbol. Seperti dalam kasus wayang Purwa Geger Banyumas, makna perlambangan yang di dalamnya belum banyak diketahui oleh masyarakat umum. Berdasarkan hal ini, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang dituangkan dalam skripsi berjudul Lambang-lambang Islam dalam bentuk fisik tokoh wayang Purwa Geger Banyumas. Adapun batasan masalahnya, dengan pertimbangan banyaknya tokoh wayang Purwa dalam Geger Banyumas, maka penulis membatasi dan memfokuskan penelitian pada bentuk fisik tokoh wayang Bawor dan Werkudara yang merupakan simbol identitas masyarakat Banyumas. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, yang pertama yaitu bagaimana makna lambang-lambang Islam yang tersirat dalam perwujudan bentuk fisik wayang Bawor, kemudian bagaimana makna lambang-lambang Islam yang tersirat dalam perwujudan bentuk fisik tokoh wayang Werkudara. Adapun metodologi penelitian yang saya gunakan, penulisan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penulis menggambarkan dan menguraikan secara faktual apa yang dilihat dan ditemukan dari objek penelitian ini, yaitu bentuk tokoh wayang Bawor dan Werkudara. Penulis memaparkan hubungan antara satu aspek dan satu aspek lainnya dan dianalisis diinterpretasi dengan menggunakan teori atau metode analisis semiotika. Metode analisis data untuk mengetahui dan menganalisis makna lambang-lambang Islam yang tersirat dari bentuk wayang tersebut digunakan metode analisis semiotika. Semiotika adalah ilmu yang mempelajari sederetan luas objek-objek, peristiwa-peristiwa, dan seluruh kebudayaan tanda. Model semiotika yang saya pilih dalam hal ini adalah model semiotika yang dikemukakan oleh Charles Sanders Peirce, di mana menurut Peirce, tanda adalah sesuatu yang mewakili sesuatu. Proses pemaknaan tanda menurut Peirce mengikuti hubungan prosesual tiga titik atau sering dikenal dengan trikotomis, yaitu diawali dari representame, mengacu kepada objek atau ajuan, kemudian berakhir pada interpretan. Representame merupakan tanda atau sesuatu yang berfungsi sebagai tanda. Kemudian objek merupakan sesuatu yang dirujuk atau diacu oleh representame. Sedangkan interpretan adalah bagian dari proses penafsiran dengan menghubungkan representame dan objek. Sebagai contoh ini saya ambil dari Profesor Penny Hood. Beliau mencontohkan hal yang sangat sederhana. Ketika seseorang melihat asap yang mengepul misalnya, maka ini menjadi representame yang mengacu kepada objek. Nah, objek ketika orang tersebut sedang berjalan kemudian melihat kumpulan asap, maka dia akan mengacu pada objek berupa ada cerobong asap pabrik. Nah,
Dari hubungan antara representamen dan objek kemudian menghasilkan interpretan berupa telah memasuki kawasan pabrik. Kemudian dalam kasus skripsi ini sebagai contoh adalah bentuk jidat tokoh wayang bawor. Seperti ini, kemudian bentuk jidat tokoh wayang bawor ini mengacu pada sebuah benda, yaitu alat pengasah. Yang oleh orang Jawa, alat pengasah ini disebut dengan bungkal. Maka dari hubungan representamen dan objeknya ini kemudian menghasilkan interpretan bahwasanya bentuk jidat tokoh wayang bawor ada disebut dengan bentuk jidat mungkal gerang yang berasal dari bahasa dari mungkal. Kemudian metodologi penelitian teknik senjata, proses dari interpretan objek hingga ke proses dari representamen objek hingga ke interpretan disebut semiosis. Semiosis merupakan proses pemaknaan dan produksi tanda yang pada dasarnya semiosis ini tidak terbatas. Interpretan pada suatu tanda dapat menjadi tanda baru pada proses berikutnya. Sebagai contoh, interpretan pada tahap proses semiosis pertama kemudian bisa menjadi representamen baru pada semiosis berikutnya. Sebagai contoh, bentuk jidat wayang bawor kemudian mengacu kepada ungkal, kemudian menghasilkan interpretan bentuk jidat ungkal gerak, maka diteruskan dengan semiosis selanjutnya hingga ditemukan apa sesungguhnya makna ulama Islam dari bentuk tersebut. Hasil penelitian ini yang pertama dari makna bentuk fisik tokoh wayang bawor. Dari segi bentuk rambutnya disebut kucir yang merupakan perlambangan sikap tauhid. Kemudian bentuk jidatnya merupakan perlambangan dari konsep ulul albab atau seseorang yang senantiasa mengingat dan memikirkan kebesaran Allah. Kemudian bentuk makna mata yang sering disebut dengan mata pelolot merupakan perlambangan dari seseorang yang tanggap sasmita atau warok, berhati-hati dan meninggalkan sesuatu yang subhat. Kemudian bentuk jari tokoh wayang bawor merupakan perlambangan harus berpegang teguh kepada ajaran agama atau dalam hal ini Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian makna dari bentuk pakaian yang berupa jari kamu merupakan pengembangan dari kesederhanaan, sifat qanaah atau dalam bahasa Jawa sering diistilahkan dengan istilah nerimo ing pantun. Kemudian pemaknaan tersebut didapatkan dari proses berpikir masyarakat yang berusaha memahami Islam melalui simbol atau lambang-lambang. Ajaran Islam akan lebih mudah dipahami dan dijelaskan menggunakan cara pemikiran atau alat pemikiran masyarakat Jawa yang sangat memperhatikan lambang-lambang. Tokoh bawor yang sangat digemari oleh masyarakat Banyumas karena memiliki sifat-sifat yang mendekati karakter umum masyarakat di kawasan Banyumas. Tokoh ini seringkali diidolakan dan ditunggu-tunggu kehadirannya dalam pertunjukan wayang purwa, dan bahkan masyarakat Banyumas menganggap tokoh bawor sebagai simbol kepribadian mereka. Nah, jika diketahui bahwa bentuk wayang bawor memiliki makna yang sangat mendalam yang menggambarkan konsep ajaran Islam, maka sudah seharusnya masyarakat Banyumas yang menganggap bawor sebagai identitas mereka harus mengamalkan wawulan atau ajaran yang ada di dalam bentuk fisiknya. Nah, demikian cara Sunan Kalijaga yang mendapatkan Islam melalui simbol atau lambang-lambang. Kemudian hasil penelitian kedua mengenai makna bentuk wayang Mangkunegaran dari segi rambutnya yang sering disebut dengan rambut Gelung Minangkara merupakan perlambangan manusia yang telah sadar akan kedudukan dirinya sebagai hamba Allah. Kemudian bentuk hiasan telinganya atau berupa sumping yang disebut sumping kuda sinumpet merupakan perlambangan dari seseorang yang berilmu namun tetap tawadu. Kemudian makna dari bentuk hiasan bahu atau disebut dengan kelab bahu merupakan perlambangan dari kejujuran dan teguh memegang janji. Kemudian perlambangan dari gelang yang dikenakan oleh Werkudara itu yang disebut dengan gelang Candra Kirana merupakan perlambangan orang yang berilmu yang mampu memberikan pencerahan dan menciptakan suasana damai dan terang. Kemudian bentuk jari yang berupa kuku pancanaka merupakan perlambangan orang yang kuat melaksanakan sholat lima waktu, dan bentuk pakaian yang dikenakan oleh tokoh wayang Werkudara yang disebut dengan kampuh poleng bang gintungu merupakan perlambangan seseorang yang telah mampu mengendalikan hawa nafsunya. Nah, seperti halnya bawor, tokoh wayang Werkudara ini juga sangat digemari oleh masyarakat Banyumas. Jika bawor mewakili kesederhanaan rakyat Banyumas dan tata cara hidup mereka yang cenderung egaliter, maka wayang Werkudara ini mewakili konsep kesatria yang sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat Banyumas. Dalam kaitannya dengan konsep perlambangan, tokoh Werkudara khususnya dalam cerita Dewa Luci seringkali diidentikan dengan konsep tasawuf. Masyarakat Jawa yang sudah mendarah daging dan tertanam erat ajaran dini Buddha juga cenderung menyukai hal-hal yang mistis. Upaya untuk mencapai kesempurnaan hidup ini seringkali diwujudkan melalui laku dan tapa.
Nah, bagi masyarakat, kesempurnaan hidup akan terwujud jika seseorang telah mampu meraih ilmu kesempurnaan yang dikenal dengan ilmu Sangkapara Dimadi. Melihat cara tersebut, Sunan Kalijaga mengubah salah satu cerita dalam kitab kuno, yaitu kitab Nawaruci, yang menceritakan perjalanan Bima dalam mencari ilmu Sangkapara Dimadi. Nah, cerita ini kemudian diubah dan diramu sehingga dapat dimasukkan unsur-unsur tasawuf tentang syariat, hakikat, tarekat, dan ma'rifat. Maka inilah ide yang kemudian digunakan untuk dakwah Sunan Kalijaga melalui paham-paham. Dan itu hasil penelitian yang saya dapatkan. Saya terima kasih kepada Febri, dan selanjutnya kami persilakan kepada Kemudian untuk memberikan masukan-masukan masih ada pertanyaan tamu. Terima kasih Bu Ketua Sidang. Kepada saudara teruji, saudara Febri, saya ingin mengucapkan selamat ya. Alhamdulillah, walaupun ada kendala waktu yang lumayan tapi itu menandakan juga Anda sebetulnya dalam proses penulisan skripsi ini sempat juga memperdalam sekolah dalam, kemudian berkunjung ke tempat yang langsung terkait dengan penelitian Anda. Nanti tentunya akan banyak masukan dari tim sidang ini. Saya minta Anda mencatatnya dengan baik ya. Dengan demikian nanti skripsi hasil Anda bisa lebih memberikan sumbangsi ya kepada apa yang memang menjadi garis dari Win Syakirul Jakarta, bagaimana menggabungkan keindonesiaan, keislaman, dan pengetahuan seperti itu. Jadi saya itu saja, tolong dicatat baik-baik masukan dari tim ini. Baik, terima kasih pada Bapak Suemi, dan selanjutnya kepada Bapak Terima kasih, dipersilakan. Saya inginkan begini bukan lain. Harusnya muka partai. Kalau saya prinsipnya wayang golek, beda. Ini wayang kulit maksudnya. Ikutnya ya. Orang-orang Wong. Kalau gitu saya mungkin lebih banyak menanya tentang wayang purwa. Itu apa sih wayang purwa? Kemudian ada wayang purwa Gagrak Banyumas. Memang ada selain Gagrak, berarti Gagrak itu ya. Selain Gagrak, Cokrek atau apalah gitu kan. Dan ada pilih wayang purwa Gagrak kan yang lain. Kemudian ada tokohnya di wayang Gagrak ini ada 2 tokoh. Memang cuma 2 tokoh. Kenapa Anda pilih 2 itu? Paham nggak maksudnya? Iya. Ya, jadi anggap saya orang yang nggak tahu. Anda jelaskan, tapi saya akan protes kalau di komen. Saya nggak tahu ke. Saya mulai dengan pertanyaan pertama, apa itu wayang purwa? Silahkan dengan pertama mengenai wayang. Wayang ini menurut Amir Mahfudzudono, beliau mengatakan bahwasanya wayang merupakan asal dari kata bayang-bayang. Jadi wayang dapat dikatakan bahwasanya merupakan pertunjukan bayang-bayang. Adapun purwa berasal dari kata parwa. Parwa dalam naskah sastra ataupun dalam kajian sastra merupakan bagian daripada pembabagan dalam Mahabharata. Maka yang disebut dengan wayang purwa merupakan pertunjukan bayang-bayang atau disebut dengan wayang yang mengkhususkan cerita pada cerita Ramayana dan Mahabharata. Kemudian pertanyaan kedua mengenai
Ya, enggak, ya. Jadi wayang purwa itu wayang yang menceritakan kisahkan tentang Ramayana. Nah, kalau Dewa bukan Ramayana dan Mahabharata. Mahabharata. Nah, Ramayana dan Mahabharata itu kan dua kitab suci Hindu. Iya. Sementara Anda lebih ke Islam. Itu gimana? Iya. Jadi tentunya tidak terlepas dari yang pertama menggunakan wayang sebagai media dakwah Islam atau Sunan Kalijaga yang melihat bahwasanya kondisi masyarakat saat itu masyarakat masih sangat kental dengan Hindu budaya. Maka dengan memasuki alam pemikiran mereka yang sudah mereka pahami tentang Mahabharata, kemudian Mahabharata dan Ramayana yang sudah dikenal masyarakat Jawa ini kemudian digunakan untuk mendakwahkan Islam. Tentunya Ramayana dan Mahabharata yang sudah digunakan untuk media dakwah Islam sudah diramu dengan sedemikian rupa. Misalnya ada tokoh Pandawa misalnya sebagai Yudhistira, kemudian Bima atau Werkudara, Arjuna, dan Nakula Sadewa, kemudian dimaknai ulang oleh Sunan Kalijaga sehingga dapat mempersonifikasikan sebagai rukun Islam. Tokoh wayang Werkudara misalnya dengan fisiknya yang gagah, tegak, ini merupakan simbolisasi ataupun personifikasi dari rukun Islam yang kedua, yakni sholat. Nah itu kan sudah interpretasi ya. Menurut saya yang aslinya yang ditampilkan dalam wayang purwa ini apakah masih setting itu Ramayana dan Mahabharata? Tentunya sudah mengalami pergeseran, pemaknaannya lebih kepada keislaman. Sudah berubah. Iya. Kalau dibuat kan sudah mulai ya, sudah nggak kelihatan lagi. Nggak kelihatan lagi. Kalau Jawa semua masih ada. Nah, oke, terus yang berikutnya wayang purwa yang Anda pilih kan ini Gagrak. Wayang purwa yang Gagrak. Coba selain Gagrak apa aja? Saya garis bawahi dulu mengenai istilah Gagrak. Gagrak dalam bahasa sederhananya disebut gaya. Maka wayang gaya atau variasi. Nah, makanya wayang purwa ini bermacam-macam. Ada Gagrak Banyumas, kemudian ada Gagrak Solo atau Surakarta, ada Gagrak Jogja, ya, itu yang ada di Jawa Tengah. Kemudian yang di Jawa Barat ada Gagrak Cirebon. Kemudian di Jawa Timur biasanya di generasi Sumatera disebut dengan Gagrak Jawa Timur. Lalu kenapa Anda pilih yang Gagrak Banyumas? Gagrak Banyumas saya pilih karena berdasarkan naskah-naskah ataupun beberapa manuskrip yang juga sudah dikembangkan oleh Agus Sunyonto, misalnya beliau seorang peneliti Wali-Songo, yang beliau mengatakan bahwasanya Sunan Kalijaga pernah dakwah langsung di daerah Banyumas atau khususnya di daerah Purbalingga yang beliau menamakan diri sebagai Kidalang Kulundung. Nah, Kidalang Kulundung Dan lanjutkan. Ya, nah, ini pertanyaan saya. ya baik Pak. Wayang purwa itu ternyata banyak, ada Solo tadi, ada Cirebon, ada Banyumas. Kenapa Anda pilih yang Gagrak Banyumas? Apa kelebihannya? Apa kelebihannya? Masih mungkin melanjutkan dari sebelum saya tadi, bahwasanya karena pernah dakwah langsung di Banyumas, maka ini sesuai dengan apa yang kemudian saya ingin katakan atau dalam judul kita ini tentang penelitian terhadap lambang-lambang Islam, maka tinjau dari berbagai gagar-gagar lainnya, Gagrak Banyumas lah yang kemudian paling mendekati dengan lambang-lambang Islam Paling mendekati. Kalau yang lain sejauh penelusuran saya maksudnya. itu yang nggak boleh, harus ada dasar dari pakar atau dari ahli bahwa wayang-wayang purwa ini yang menjadi Islam adalah Gagrak Banyumas, misalnya kata siapa. Nah itu yang Anda jadikan referensi. Jadi saya memilih wayang purwa Gagrak Banyumas ini karena memang yang paling mendekati berdasarkan pendapat. Jadi nggak boleh Anda sendiri yang kompromis. Apalagi ada orang Banyumas. Cilacap itu kan bias, nggak ilmiah. Tapi kalau Anda berdasarkan metode yang ada, menurut apa gitu kan,
Banyumas lah yang mendekati Islam. Paham nggak? Iya. Jadi, kalau ada cari referensi dan prinsipnya yang untuk memperkuat pilihan Anda bahwa Gagak dan Banyumas itu memang layak diteliti dari dimensi Islam karena sesuai dengan pernyataan tokoh siapa gitu kan, ahli perwakilan atau siapa lah kalau anak ahli Islam misalnya yang Rais yang mengatakan yang Gagak Banyumas itu bagus misalnya. Kalau Anda meneliti wayang ya tahu seluk-beluk wayang itu sampai Anda ambil sikap untuk mengikuti. Paham ya? Itu perbuatannya. Kemudian yang berikutnya tentang tokoh. Di antara wayang itu banyak personifikasi, banyak tokoh-tokoh. Nah, yang Anda angkat Bawor dan Berkudara. Berkudara. Bawor dan Berkudara. Sebetulnya semuanya ada berapa tokoh wayang itu banyak. Nah, kenapa Bawor dan Berkudara? Alasan kemudian saya memilih tokoh Bawor dan Berkudara berdasarkan hasil wawancara saya dengan para ahli seperti Kiai Sunan Haji, kemudian Pak Rasitos, kemudian dan berbagai Pak Yudi Kimawan, Dinas Kepariwisataan dan Kebudayaan mengatakan bahwasanya ada dua tokoh yang istimewa dalam wayang Banyumas. Yang pertama tentunya adalah Bawor. Bawor ini merupakan bahkan oleh Kabupaten Banyumas sendiri dijadikan sebagai ikon kabupaten. Selain Bawor ada juga Werkudara. Werkudara ini juga mempresentasikan bagaimana watak orang Banyumas, salah satunya konsep watak Caglaka, kemudian Cancudan. Karena karena digunakan dianggap sebagai simbolisasi ataupun identitas masyarakat Banyumas, dia melakukan dua yang sangat mirip. Ada nuansa keislamannya nggak di antara tokoh lain yang keislamannya layak kan? Untuk keislaman yang juga dalam tokoh Werkudara ini memang secara khusus akan sejak dari itu menganggap bahwa Sunan Kalijaga ini seringkali dipakai untuk mengejawantakan konsep tasawuf, dan konsep-konsep ini dijelaskan dari perjalanan cerita khususnya cerita Dewa Kecil. Dewa Kecil pemeran adalah tokoh khusus, dan unsur-unsur keislamannya sangat kuat dari tokoh wayang Werkudara. Begitu juga dengan wayang Bawor yang juga sebagai identitas masyarakat Banyumas. Dia personifikasi dari apa? Bawor ini kalau secara personifikasi merupakan seorang yang rakyat jelata yang bersifat atau sonaan, yang bersifat sederhana gitu. Sedangkan tokoh wayang Werkudara sendiri mewakili seorang yang satria. Bawor itu nanti ya. Karena saya juga orang nggak pernah tahu kayak apa sih bentuknya, coba ada nggak? Wayangnya ada nggak sih? Wayang Bawor, wayang Berkudara, coba gambarkan seperti apa? Nonton. Ada nggak? Ini Nggak di skripsi ada nggak? Karena ini yang dua ada yang menjadi ada di dasar Werkudara bawah ini tulisannya 82. 82 jadi ini mata mana kepalanya itu 8 mana utuhnya Juntang Bawor itu 76. itu isi tokoh wayang Bawor. Kira-kira kan? Ini mah Semar ini. Berbeda. Hah? Berbeda. Saya kenal orang dengan Semar. Batik Semar. Kalau boleh saya indikan, ini saya ada perbedaan tentang Semar dan Apa bedanya Semar dengan Bawor? Semar ini wah dia orang besar.
dia ketemu Karena beliau anaknya Semar, Pak. anaknya Semar. Nah, ini Semar, Pak. Ini Semar. Ini berbeda dengan yang ini. Karena menurut orang Banyumas itu berbeda dengan geger lainnya. Kalau di geger lainnya itu Bawor disebut dengan Bagong. Nah, Bagong, iya. kalau dalam geger lainnya itu dia posisinya sebagai anak bungsu. Tetapi kalau di Banyumas, Bawor itu sebagai anak sulung. Nah, karena anak sulung, yang anak sulung ini bahkan kalau menurut cerita para dalang itu seperti bayangannya Semar. Makanya tubuhnya itu hampir mirip dengan Semar. Ini siapa? Ini Semar. Kalau yang diskusi dan Enak ya. Enak. Kalau bawah, Bagong ya. bawah mana? Bawor Temennya Ini yang ini. kuncir itu. Nah, Bawa ini bagong. Bawor itu Bagong kalau itu. temennya bawah Khusus. ini retro. Truk, gareng, Iya, ya. Lawan. Nah, kawan. Apa? Ini ya itu yang Bedanya dikit sih wajahnya. Iya. Ada kuncir bawah. Kalau tujuh nangkuk ya. ini sayang ini tidak berwarna. Bendung. Mestinya berwarna. Eh. Karena kita kan menganalisis simbol-simbol yang digunakan. Jadi kalau hitam putih ini ya kita nggak bisa. Udah nama lebar ya. Sebenarnya saya pengen bawa oil ya, cuma agak ribet juga. Ya nggak usah kalau benar aja. Oh, udah. Ini wayang kulit kan? Betul. Dibikin dari Terbuat dari kulit, kulit. bukan dari kertas. Oh, bukan. Ada dari kertas. Oke, ini Bawor. Jadi dia adalah anaknya Semar. Bawor dengan ya di beberapa kalangan kalau Semar itu sama dengan atau dengan bahasa lain Bawor ini sama dengan Bagong. Bagong. Yang juga agak familiar karena dia sering muncul di bentuk ketoprakan lukis itu. Bagong ya. Dari segi bentuknya juga berbeda antara Bagong dan Bagong. Iya lah, iya. Terus yang apa tadi? Yang berudara Berkudara ada di halaman mana ya? Sebenarnya enggak di busana. iya, itu tokohnya seperti itu. Iya, jadi harus utuh. Nah, Jadi dalam ukuran besar, karena itu yang menjadi objek kajian. Oh. Di lampiran itu juga dicantumkan. Ya. Ini lampiran isinya apa? ini dokumentasi penelitian dan skrip wawancara. Ya, mungkin yang jadi fokus penelitiannya itu kita bisa tahu. Jadi kalau wayang udara ini seperti di halaman sekarang, ini Bima ini. Nah, itu sama Pak. Jadi dalam Jawa itu ada, kalau dalam istilah sastra ada yang disebut dasanaman. Nah, dasanaman sebagai Bukan contoh ketahuan ini Bima, saya tahu. Ada bukunya no. Bima. buku bunga. Halaman berapa? Kalau buku gua berat Tangan dia bilang cakarannya. Aswem itu yang berapa? Bima ini, saya nggak tahu versi apa. Ya. Yang saya tahu itu pokoknya Bagong saya tahu, ya Bima ya. Arjuna. Akhirnya nggak begini. Ada bukunya Bima. Oke, sekarang masuk ke analisisnya ya. Saya nggak berwarna ya. Saya minta nanti sembilan itu harus berwarna. Siapa? Oke, Anda analisis unitnya ada 6 ini. Untuk Bawor ada 6, untuk udara juga ada 6. Yang pertama Anda analisis rambutnya, jambulnya. Kuncir, Pak. Iya, iya. Yang mana itu yang disebut rambut itu? Nah, ini yang lengkung itu Pak. Jadi di ketopakan itu kebetulan itu kelihatan itu. Itu mana? Si
Nah, jadi kunci ini dilihat dari segi proses simesisnya. Pertama dari bentuk rambutnya itu mengacu kepada kepala, karena kan rambut itu mengacu kepada kepala. Dalam term base itu dimakan hubungan indeksikal. Nah, kemudian menghasilkan interpretan maksudnya bahwa kepala merupakan bagian tubuh yang paling atas. Nah, bagian tubuh yang paling atas kemudian berhubungan dengan dianalogikan dengan konsep rukun Islam. Nah, rambut. Nah, jadi kan kepala tadi. Nah, kepalanya rukun Islam adalah syahadat. Dan bagi syahadat ada dua, dari syahadat Rasul dan syahadat Tauhid. Maka berhubungan interpretasinya menjadi syahadat. Kepala yang dimaksud adalah kepala rukun Islam, yakni membaca kalimat syahadat. Nah, kemudian acuannya kepada Tauhid. Maka disimpulkan bahwasanya bentuk rambut wayang bawor atau yang disebut dengan rambut kuncit merupakan pemandubangan sikap Tauhid. Dan ini sudah saya cross-check kepada dalamnya. Beliau mengatakan dalam bahasa Jawa, beliau mengatakan bawor itu ngundi kucir, inguri sejatinya dudu kucir setuhu kucir. Kejobo namun kang moho tunggal ingkang yudi. Yang artinya kurang lebih bawor ini memiliki kucir yang melambangkan hanya satu yang diagungkan, yaitu ialah Yang Maha Esa. Yang kalau rambutnya dipotong sudah hilang kekuatan, jadi kekuatan kesaktian ya itu kalau di Romawi ya sama. Ininya perwayangan ada sih kecil ada apa bagong ini atau semar itu yang rambutnya pernah jadi sudah sama nggak boleh rambutnya hilang. Kalau punya minta teteknya. Bukan ini ya? Bukan. Nah, kalau itu justru semar. Semar. Jadi perbedaan antara semar dan bagong termasuk di rambutnya. Kalau bagong bawor itu rambutnya di tengah, jadi kuncir. Nah, kalau rambut yang ada di depan disebut kuncung. Nah, kalau rambut yang di belakang disebut bagong. Nah, makanya kalau dalam Gagat Jogja dan Solo disebut bagong karena bentuknya rambutnya sisanya di belakang. Nah kalau semar ini memiliki ya wajar posisinya sebagai ada tentang dewa-dewa ya. Semar itu punya kunjung. Nah kunjung ini memiliki semacam dimensi makrokosmos. Yang dimana kalau kunjung ini dicabut, itu bisa jadi kelemahan dia gitu. Seperti itu. Ya, itu yang mungkin Bapak maksud itu ya. Kunjung tuh kayak rambutnya itu kunjung. Itu polem ya, model M4. Rambut itu tanda dari kekuatan. Kalau dalam semar ya, Kalau di bawah justru lambang tauhid, kepercayaan jadi kita nggak bisa paham gitu. Iya. Oke, kalau jidat, ini jidat jenong. Nah, jidat. Nah, jidat ini berbentuknya seperti ungkal. Kalau ungkal ini saya gambarkan bentuknya seperti ini. Tempat ngasah. Tempat ngasah. Masa pisau. Nah, ini yang gitu. Nah, ini biasanya kalau gerimba itu biasanya dibentuk dari agak sintetis. Nah, kalau bungkal itu memang berasal dari batu alami. Nah, bungkal dan bungkal ini maksudnya adalah bungkal gerang. Gerang itu artinya halus. Makanya kalau bungkal itu kan berbentuk kotak seperti ini. Kalau sudah dibuat ngasah itu biasanya agak ada cekungan. Nah, itu kalau dilihat dari bentuk fisiknya bawor, khususnya dari jidatnya, itu seperti itu. Nah, kita lihat. Ini ada cekungan di sini. Nah, bekas ngasah. Makanya sebagai representamennya itu adalah bentuknya, bentuk jidatnya, acuannya kepada atau objeknya kepada bungkal yang sudah halus atau bungkal gerang. Maka kemudian interpretasinya menghasilkan jidat wayang bawor disebut jidat bungkal gerang yang berbentuk seperti bungkal gerang. Nah, kemudian mengacu lagi
di proses semiosis berikutnya, unikal ini kan identik dengan batu pengasah. Maka acuannya adalah orang yang banyak mengasah kecerdasannya. Jadi interpretan atau penafsirannya merupakan perlambangan dari orang yang banyak berpikir dan mengasah kecerdasannya. Nah, dalam konsep Islam ada konsep ulul albab, atau yang bisa disederhanakan orang yang berpikir tentang kebesaran Allah. Atau menurut Abu Dinata itu ulul albab adalah orang yang melakukan dua hal, itu tadabbur, mengingat Allah, dan tafakur, memikirkan ciptaan Allah. Yang keempat, Bentuk mata bawor ini kalau kita lihat itu, kalau orangnya, bentuk orangnya itu mata belum gitu mas, ya, mata yang lebar gitu. Nah, jadi acuannya kepada bentuk mata manusia yang lebar disebut belum, maka interpretasinya ini adalah peniruan bentuk mata manusia. Nah, di dalam konsep Jawa ada konsep tanggap sasmita. Tanggap bisa diartikan dilihatkan. Sasmita itu ya lambang, syarat dan sebagainya. Maka tanggap sasmita dapat diartikan sebagai kepekaan terhadap pesan-pesan simbolis. Nah, di dalam naskah-naskah kuno yang saya sudah bersendiri seperti tentang serat Kalatiga, kemudian ada beberapa nasihat dari Sunan Derajat. Nah, itu ada mengisyaratkan tentang konsep eling dan waspada, atau konsep yang berhati-hati, istilahnya konsep kehati-hatian, atau dalam term Islam mungkin dekat dengan istilah warok gitu. Nah, itu untuk pemaknaan dari itu. Mulut, lebar. Mulut. Nah, bentuk mulut, mulutnya lebar. Kalau dalam istilah Banyumas disebut doer, bibirnya doer. Itu dobleng. Nah, bentuk mulut wayang bawor ini merupakan peniruan, atau dalam hubungan semiosis menurut disebut hubungan ikot yang merupakan peniruan dari bentuk manusia yang tersenyum. Nah, maka interpretasi atau penafsiran dari hal ini merupakan peniruan dari bentuk manusia yang tersenyum. Kemudian acuannya lagi kepada bentuk mulut wayang. Nah, bentuk mulut wayang itu bermacam-macam. Dan saya di bab 2 itu sudah cantumkan tentang bentuk-bentuk mulut wayang. Salah satunya ada bentuk mulut getekan, kusen, mesem, dan merenges. Jadi ada di halaman 36. Nah, dari tokoh wayang bawor ini disebut bentuk mulut, secara umum disebut bentuk mulut mesem. Nah, bibirnya disebut ya sebenarnya bibirnya itu doer gitu, seperti itu. Nah, adapun makna dari perlambangan itu bahwasanya ada dalam konsep masyarakat Banyumas diistilahkan dengan sikap cablaka. Cablaka itu ya kalau salahnya dibilang salah, bener yang dibilang bener gitu. Jadi apa adanya. Maka makna daripada bentuk mulut wayang bawor merupakan perlambangan sikap cablaka atau keterus-terangan dalam menyampaikan kebenaran. Kalau dalam Islam ada hadis kul haq wal kalam. Kalau jari tangan, bentuk jari tangan ini nah, bentuk jari tangan disebut dengan gegem. Ya, gegem mungkin kita familiar dengan istilah itu atau menggenggam. Nah, bentuknya itu seperti ini loh. Kita lihat di halaman 88 ya. Nah, bentuk gegem ini mengacu kepada bentuk tangan manusia. Representasinya adalah bentuk tokoh yang bawor, kemudian acuannya ataupun objeknya adalah bentuk tangan manusia yang menggenggam. Maka interpretan atau proses penafsirannya peniruan dari bentuk tangan manusia yang menggenggam. Nah, acuan di proses semiosis berikutnya merupakan konsep falsafah teguh cekelan waton. Teguh ya kuat, cekelan itu yang pegangan, waton itu biasanya waton atau ada pedoman. Maka interpretan atau proses penafsiran dari semiosis pada tahap kedua merupakan perlambangan dari falsafah teguh cekelan waton. Nah, adapun pada semiosis tahap ketiga yang menyeratkan tentang waton Islam yang dimaksud apa yang harus waton itu yang dimaksud apa? Yang harus diganti apa itu ajaran negara. Nah, itu sudah saya proses. saya kira ya. Ya. Untuk pertanyaan mungkin sejak kapan
pemaknaan Islam itu, interpretasi Islam itu masuk ke wayang ini. Ya sebelumnya kan tidak seperti itu. Ya, Pak. Dari perbincangan saya dan saya Sulaiman saya dengan Marto sudah memang ataupun sejarawan ataupun para dalang kiai ini memang sudah berlangsung sejak masa Sunan Kalijaga. Sejak awal itu sudah ada pemaknaan ulang sejak Islam. Seperti wayang seperti yang saya sebutkan dalam latar belakang bahwasanya wayang Purwa Geger Banyumas ini urutan dulu. Maka dalang itu dari gurunya dan ya terakhirnya dari sini. Baik, terima kasih Bapak-Bapak Dr. Kasih dan selanjutnya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya mengucapkan selamat. Menurut saya ini menarik loh. Saya baca ini nggak selesai sebenarnya. Pertama buat saya sendiri saya tidak dalam pertimbangan ya. Kemudian suami saya orang Bandung. Jadi agak familiar soal bawang, tapi tidak tahu sebenarnya filosofi. Saya agak kaget bahwa ternyata ada kaitan dengan keislaman. Jadi pertanyaan saya adalah menyambung dari pertanyaan Pak Jun. Apakah bawang dan Berbeda. ini adalah sebuah hasil rekonstruksi dari simbol yang ada sebelumnya, misalnya kalau tadi kita patokannya di bawahnya adalah kedatangan Sunan Kalijaga gitu ya, atau dia memang sebuah konstruksi simbol yang baru ketika Sunan itu merasa perlu menyampaikan kepada masyarakat yang bisa melalui sebuah tanda-tanda yang memang cukup familiar gitu loh. Kalau di latar belakangnya saya baca nggak cukup terlalu cukup jelas penekanannya, titik momentumnya Sunan kemudian membuat satu tadi yang absen itu secara historisnya juga seperti apa. Menurut saya kayaknya perlu saya buat kayak orang yang awam, kan jadi pertanyaan tuh ya. Kalau kamu kan kayaknya udah tahu banget gitu, jadi kalau buat saya orang yang awam membaca ini, itu sebenarnya hasil rekonstruksi dari sebelumnya karena tadi masuk ke Islam ya, masuk ke Islam. Seperti misalnya contoh kayak skatet lah, gitu ya, itu kan sudah hasil reproduksi ulang. Karena sebelumnya kan tidak diarahkan seperti simbol-simbol awal, seperti ini gitu. Atau belum pernah ada penelitian mahasiswa juga soal sebuah ritual upacara, kemudian awalnya sudah ada sebelum masuknya Islam, kemudian bersama Islam beberapa mentok dan direproduksi ulang, direkonstruksi sebenarnya beberapa simbol itu diganti seperti yang agak menuju pada Islam gitu loh, kayak gitu. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, kita kan tadi proses semiosis itu ya, saya memang semiosis itu kan prosesnya nggak pernah terbatas. Apalagi kalau kita bicara secara individual, semua orang boleh sih membuat sesuatu interpretan gitu ya. Cuman memang kita sebagai peneliti kan kayak memberi ruang batasan sebenarnya supaya nanti yang baca itu nggak kemana-mana. Gitu. Menurut saya menarik ya. Tadi menurut saya bagus loh kamu bisa membuat satu proses semiosis walaupun kemudian kamu batasi sampai titik itu karena kaitan dengan Islam. Gitu. Nah, cuma nanti paling ini ya, kamu perlu kayak memberikan satu supaya yang baca ini tahu betul bahwa ini arah ketika kita ngomong sebuah lambang Islam, perlambangan tentang Islam itu gimana sih pijakan yang kamu jelaskan ketika ngomongin semiosis itu. Mungkin sih nggak tahu ya, nggak cuma ini udah tebal banget ya sebenarnya skripsi. Waduh, ini keren banget skripsinya. Tapi memang kayaknya perlu deh buat orang-orang yang awam ya dan tidak tahu tentang budaya-budaya itu, landasan utamamu untuk bicara bahwa ini sebagian tadi kaitan dengan ini adalah ini, dengan ada ini kayak perlu deh diberikan penjelasan soal ini. Itu yang mereka butuh karena misalnya semiosis itu kan nggak bisa berhenti sebenarnya batasannya. Terus yang ketiga, mungkin kayak gini, tadi kan ini bicara bahwa kamu menduga ya, tapi kamu udah tahu sebelumnya bahwa dua wayang ini adalah memang bagian dari yang memang sudah diniatkan dari awal menyampaikan satu konten-konten yang terkait dengan falsafah Islam, patriarki dan sebagainya, dan kemudian dikaitkan pada saat nanti pementasannya dia. Nah, apakah dalam pementasannya pun ya, atau dalam pertunjukannya yang kata kamu menurunkan itu, konten-konten yang disampaikan melalui dua tokoh ini memang terkait tidak dengan tadi
itu gitu ya. Ada maksudnya pesannya. Ya kan kalau di sini kan memang kamu ngomongin soal simbol bawang dan itu ya. Saya menduga walaupun memang kita tidak bilang tentang konten, apakah konten-konten yang dibawa oleh dua simbol ini melalui proses ceritanya gitu yang disampaikan oleh para wayang itu memang menuju pada konsep tadi, konsep bawang dan konsep si agak susah ngomongnya kan berkudara gitu. Berkudara itu terkait dengan tadi pasal Islam atau mengenai Islam. Itu sih yang saya pengen tahu. Dari apa ya? Yang saya pahami dari pertanyaan itu yang pertama mengenai gagasan historis apakah ini rekonstruksi atau bukan? Yang pertama dari tokoh wayang bawor atau bagong. Perlu diketahui bahwasanya wayang bawor atau bagong ini di dalam konsep Mahabharata itu tidak ada, dan ini merupakan hasil kreasi dari Wali Songo atau Sunan Kalijaga. Tapi kalau wayang Werkudara itu ada dalam cerita Mahabharata. Dengan sebutan yang sama atau berbeda? Berbeda disebutnya dengan Bima. Maka Werkudara itu sama dengan Bima. Nah, proses pemaknaan terhadap kedua wayang ini segera itu merupakan rekonstruksi dari Sunan Kalijaga sendiri. Sama seperti ketika Sekaten yang bermakna sahabat lain. Jadi memang kalau dilihat dari sisi sejarah, kedatangan Wali Songo itu tahun 1404 yang diutus oleh Sultan Hakim. Di sana generasi awal itu Syekh Maulana Malik Ibrahim. Nah, ini perkembangannya agak lambat. Dakwah Islamnya agak lambat. Namun punya khusus mereka bisa masuk ke sana. Nah, pada masa Sunan Kalijaga ini perkembangannya begitu signifikan. Sebelum 1404 itu mereka medianya apa? Kalau bicara dakwah ya? Itu mereka medianya secara konvensional ya, seperti ngaji di pesantren gitu, Jadi tidak ada wayang dalam kultur. Belum digunakan. Jadi mulai aktif secara ini digunakan adalah oleh Sunan Kalijaga. Jadi artinya masyarakat itu tidak sebenarnya belum pernah mengenal bentuk wayang sampai kemudian Sunan Kalijaga datang 1404 itu untuk masuk dalam dua tokoh ini. Mungkin saya runut dari awal Mahabharata di India. Mahabharata di India ini sudah berdarah daging. Dan kemudian kalau kita lihat proses masuknya Hindu Buddha, ada juga beberapa macam teori, maka cerita Mahabharata ini kemudian masuk ke Jawa. Khususnya ya pada masa Erlangga itu sampai-sampai dia dianggap sebagai titisan Dewa Wisnu. Nah, artinya apa? Mahabharata dan Ramayana sejak zaman Buddha itu mereka sudah kenal. Nah, bentuknya wayangnya seperti apa? Wayangnya seperti apa? Kalau menurut Endung Wayang Buni misalnya dalam bukunya Ensiklopedia Wayang Jawa, kita tidak tahu bentuknya seperti apa. Yang jelas di dalam prasasti Dyah Balitung disebutkan bahwasanya ada kata mawayang buat dia. Artinya mengisahkan bahwasanya ada di sana wayang. Tetapi terkait bentuknya seperti apa kita tidak tahu. Nah, kemudian setelah masa Mataram Kuno tadi, kemudian berlanjut kepada masa Majapahit. Ada sebuah sampai Majapahit. Nah, di Majapahit itu ada wayang, tapi bentuknya tidak seperti wayang ini. Itu bentuknya lembaran. Lembaran atau sering disebut dengan wayang beber. Nah, bentuknya itu ya, dia cuma ngeblak dari kalau pengen lihat bentuk fisiknya seperti di relief candi. Nah, jadi bentuk bima seperti apa, bentuk ada seperti apa, ada dalam candi. Dan kemudian, nah pada masa Sunan Kalijaga yang tadinya bentuk wayang berupa lembaran atau wayang beber, kemudian dicetak dalam kulit, terus dipisah-pisah. Nah, kalau di wayang beber itu masih nyopor kan? Kayak spanduk gitu ya? Iya, kayak spanduk. Yang digulung biasanya. Digulung. Kalau misalnya mau peredaran, dibentangkan. Nah, dalamnya itu sebagai cerita. Nanti diiringi dengan pemenang gitu. Itu dengan bab. Soalnya Banyumas ini kalau saya punya keistimewaan di Banyumas. Enggak dia secara historis. Apalagi di rumah yang istimewa banget. Enggak. Nggak usah gini. Salah saya ya, karena akhirnya dia pertama dia kan banyak juga dianggap oleh dalam kultur Jawa itu agak-agak bukan Jawa ya, gitu ya. Karena dialeknya juga agak beda, kultur juga agak beda gitu. Tapi sebenarnya ada beberapa data mengatakan bahwa itu sebenarnya menjadi daerah istimewa, bahkan katanya nih kan bahasa Jawa itu yang originalnya itu dari Banyumas gitu. Ada yang mengatakan begitu ya. Artinya saya menjadi penasaran gini, kalau kita bicara semiosis itu kan kalau saya nggak ngerti
Sunan Kalijaga yang tidak mengakar di masyarakat yang misalnya tadi saya berasumsi nih, apakah belum ada sebelumnya? Itu kan sebenarnya agak menjadi pertanyaan ya secara historis, kenapa kemudian Sunan Kalijaga itu menggunakan dua ini merujuk ke apa? Tapi kalau tadi kata kamu bahwa Werkudara merujuk pada Mahabharata gunanya, tapi bahwa adalah buku ciptaan sendiri, gitu kan? Ini kan juga menjadi pertanyaan sebenarnya, bahwa ketika kita memaknai ini kan sebenarnya kita nggak bisa lepas dari yang pertama kali membuat makna ini loh, si tanda-tanda ini, gitu kan, kondisi tanda. Itu yang menurut saya menarik, dan saya karena belum selesai kali ya bagian, tapi tidak menemukan dasar historisnya keberapa ketika munculnya dua wayang ini. Saya pikir tidak sekedar hanya sebagai medium untuk dakwah, tapi ada kaitan dengan si kultur masyarakat Banyumas yang mungkin punya kekhasan tertentu atau apa yang menurut pembuatnya atau mungkin Sunan Kalijaga itu merujuk pada nilai-nilai yang bisa masuk pada konteks Jawa sama dari ini gitu, mungkin gitu loh. Jadi menurut saya itu kenapa? Karena gini, buat kamu yang nulis itu kamu paham banget, tapi buat orang yang baca itu kayak perlu jembatan gitu loh untuk memahami itu gitu sih. Kayaknya kamu tuh seneng banget ya soal Ya, memang bahannya itu memang saya kumpulkan itu dari SPA dan tentang wayang. Oh gitu. Jadi kalau memang cari secara langsung itu yang saya tentukan di sini ada 97 buku dan jurnal. Itu memang ya dari awal memang sudah dikumpulkan. Dari SD, dari SD kamu tahu bikin skripsi apa? Ya, apa ya? Memang kesenangannya seperti itu dan itu dikejawatakan dalam skripsi. Nah, itu ya. Jadi artinya menurut saya kamu bisa konsisten loh, Febri, di dalam bidang ini. Misalnya kamu akan menjadi ahli komunikasi budaya lokal, itu menarik loh gitu. Jadi benar-benar kamu akan membangun, akan mencoba melihat berbagai macam artefak-artefak budaya, praktek-praktek budaya di masyarakat. Terus kamu lihat dari aspek-aspek gimana sih dia mengkomunikasikan apa. Atau ternyata dulu sudah ada loh proses praktek-praktek komunikasi yang dilakukan pada konteks masyarakat itu sekarang seperti apa. Gitu. Jadi misalnya ini bentuk konsistensi kamu yang harus dibangun nanti kalau kamu S2 atau S3, kamu bisa jadi ahli komunikasi untuk konteksnya budaya lokal gitu loh, kayak gitu. Nah, mungkin tadi yang tambahan saya kayak gitu ya, karena secara sudah kumpulan keluar saya luar biasa loh gitu, kamu bisa membuat tafsir yang bisa beberapa tingkat gitu ya. Pada level itu kan kamu punya bahannya. Biasanya pada S1 tuh agak susah tuh pada beberapa level gitu, 3 tataran gitu. Misalnya kamu oke lah gitu ya sampai situ. Cuma tadi ya supaya menjembatani antara kita yang bukan kultur Banyumas dan nggak familiar dengan itu, supaya bisa bahwa oh ternyata ada loh kaitannya sama ini, apa yang menjadi bagian, terus itu sebagai sebuah bentuk baru apa rekonstruksi, dan kemudian kalau dia kenapa proses saya nggak boleh lepas dulu gitu misalnya, kayak gitu-gitu sih. Produksi tanda ini harus dilakukan. Saya jawab atau gimana? Boleh. Oke. Yang pertama yang saya ingin kemukakan tentang budaya Banyumas. Bukunya kebetulan juga saya bawa semua. Itu tadi statement ibu bahwasanya ada keistimewaan dalam masyarakat Banyumas. Dibilang Jawa juga kaitannya, bukan nggak dialek yang lain. Nah, ada para peneliti ataupun para ahli dalam bidang Banyumas yang dicantumkan dalam buku berjudul Banyumas Budaya dan Watak oleh Budi Herispoto. Kemudian ada juga dari Sugeng Priyadi mengatakan bahwasanya Banyumas ini, kalau istilah orang Banyumas itu menganggap bahwa cedak ado ratu, cedak ratu. Ado itu berarti jauh, ratu itu berarti raja. Ado ratu, cedak ratu, cedak itu dekat, waktu itu batin. Maka masyarakat Banyumas itu sebenarnya agak terisolir ataupun agak kurang dari pengaruh keraton. Nah, makanya pengaruh keraton ini kalau dilihat dari menurut sejarah kedatangan bagaimana munculnya Jawa. Kalau dilihat dari segi sejarahnya bagaimana adanya Banyumas, itu kalau dirunut itu merupakan, ini disebutkan juga dalam oleh Budi Herispoto dalam bukunya. Dia mengatakan bahwasanya nenek moyang orang Banyumas itu adalah percampuran antara Sunda dengan Medang Kamilan. Ini jauh itu sebelum munculnya apalagi Majapahit ya, Mataram kuno aja belum. Nah, makanya bisa disebut adalah bahasanya orang Banyumas, bahasa orang Banyumas atau bahasa ngapak kita sebut itu, yang itu
digunakan di kawasan SK Presiden Banyumas itu terdiri dari 4 kabupaten, Kabupaten Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara dan beberapa kabupaten ininya, dan juga ada yang di Jawa Barat di Cirebon. Nah, tadi menariknya gini, ketika dia adalah bagian perpisahan keraton sebenarnya studi sih memang lebih demokratis. Betul. Nah, justru yang menarik, apakah kemudian wayang-wayang ini itu terpisah nggak sih bentuknya atau maknanya dengan wayang-wayang Jawa yang kita kenal juga di berbagai wilayah? Sebenarnya sih gini, saya merasa bahwa kita kan tahu Jawa itu kan secara umum Jawa, gitu. Kemudian muncul ternyata wayang itu kan banyak banget. Dan Banyumas ini punya kekhasan. Namun kayak menjembatani sebenarnya si Febri bahwa ini menjadi punya keistimewaan dalam konteks ini itu apa? Berkaitan dengan historisnya dengan wayang yang menjadi ciri khas Jawa itu apa? Dan sebagainya. Itu sih masukannya. Kalau soal itu kamu lebih memahami soal kultur gitu. Itu sih masukan dari saya. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu. Saya sedikit sambil nunggu dia ya. Di halaman 80 ini tentang ulul adab menurut tafsir dalam tafsirnya tolong baca. Al-Qur atau saja berarti itu Asia hati. Apa? Shin apa? Apa? Asia ya. Asia di posisi koiha ala dalil. Aku bacanya apa? Mohon maaf, saya Bihaqo ila bihaqo dikiha bihaqo dikiha ala jadi jaliyatiha walaisu asom asumu wal hukmu wal hukmul ladzi la ya'lamu. Nah, Anda aja yang nulis nggak bisa baca ya. Saya cuma Jadi harus di Baik. ya. Sudah saya cuma Enggak, kamu pernah jadi dalang nggak? corona praktek. Cuman apa ya belum mahir dalam. Nah, itu akan lebih mantap kita Anda menerangkan kalau sudah dilakukan ya. Coba ya Ibu meminta supaya mendalangnya. Lapan apa Bu? Lakukan tadi Bima apa tadi? Bima ngaji. Benar. ini ada saya yang saya sayangkan nih. Kenapa? Anda mengadakan wawancara ya dengan berapa orang? Ada 6 orang. Tapi kenapa tidak ada tanda tangannya yang hasil wawancara? Cuma ada keterangan, ya kan? Iya. Kalau keterangan itu beda dengan hasil wawancara. Jadi lebih mantap kalau ditandatangani bahwa beliau itu iya saya mengamati itu kan. Kalau tidak ada tanda tangan, cek kamu aja kan. Ya. Oke, terus baca Qurannya bagus nggak? Jadi dalam sambil baca Quran nggak apa-apa, bagus. Iya, kan tadi kan masih yang mantap itu. Iya. Rosnya Jadi, nah jangan jadi dalang aja, tapi jadi pelakon kan gitu di masjid. Sering jadi mah. Paling orang masjid, dia orang masjid. Orang masjid. DKM. Orang DKM. Oh, termasuk orang biar jadi imam ya. Saya minta deh surat Al-Kafirun dulu baca. Yang dilakuin biar saya apa namanya. Ya. Sekali wis nang Nusantara Jokowi nggak Ya. Iya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون
ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Ya. Kayaknya masih suaranya agak bebas itu, masih tertekan. Baik, sudah ada di tangan saya keterangan hasil ujian sarjana S1. Bismillahirrahmanirrahim. Berdasarkan hasil ujian munakosa skripsi saudara tanggal 21 Maret 2017, maka sidang munakosa skripsi memutuskan bahwa nama Febri NIM 111205100020 jurusan KPI, dengan ini Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi menyatakan bahwa saudara coret belum ya? Coret apanya mau? Yang dicoret apanya? Lulus atau tidak lulus? Kira-kira yang lulus dicoret. Bahwa saudara lulus ujian sarjana Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi jurusan KPI dengan predikat apa ini? Ya ini pernah ngulang nggak? Pernah ngulang? Hah? Ujian. Dengan ujian kamu laut Alhamdulillah. dengan nilai skripsi 8,3 A dengan indeks prestasi 3,58, sehingga saudara berhak menyandang gelar kesarjanaan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selamat, Anda sudah menjadi sarjana hari ini. Berkat dalamnya ya. Berkat saya tadi berat bawor ya. Bersyukur pada Allah ya. Jangan modalan sama dalam berterima kasih pada orang tuamu dan pada pembimbingmu dan yang lain ya. Wali hajat deh. Ya. Nah, ya selamat dan silakan untuk menggunakan baju hitam, baju kebesaran sebagai tanda kelulusan. Jadi kalau ngambil ke depan itu namanya kuncu. Nah ini kalau begitu, kalau miring begini terbetul. Oke, silakan duduk lagi. Baik, walaupun Anda sudah dinyatakan lulus, ya, ada beberapa hal yang harus dilakukan. Pertama, saudara wajib memperbaiki naskah skripsi sesuai dengan masukan dan arahan penguji dalam waktu 1 bulan, yaitu tanggal 21 Maret sampai dengan 21 April 2017. Lebih dari itu, Anda nanti diuji kembali dengan ditanggung sendiri macam-macamnya, ya. Makanya jangan sampai lebih. Yang kedua, Anda harus memberikan foto munakosa ini untuk dijadikan bukti bahwa Anda sudah diuji. Yang ketiga, Anda harus memberikan satu skripsi ini, enggak ya, pokok wayang. Karena Anda mengadakan wawancara pokok wayang ini, jadi diberikan ke sana agar dijadikan dokumen di sana. Yang ketiga, keempat, Anda harus memberikan infak. Berapa? Ilan faksa. Karena Anda sudah bukan mahasiswa, jadi difaksa untuk memberi orang. Berapa? 250.000 untuk
amal jariah Anda di perpustakaan dan untuk pelepasan Anda dilepas nanti. Kecuali Anda S2 di sini, nanti masuk lagi S2 dan nanti S3 ya. Kalau masih mau. Baik. Sebagai tanda lulus, kami akan menyerahkan ijazah yang ditandatangani oleh rektor dan dekan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Jakarta, 21 Maret 2017. Tim penguji Dr. Andes Cumroni MSI, Bintang Humaira MSI, dan pembimbing Dr. Suhemi MSI, Ketua Robuna dan Sekretaris Dedi Fakhrudin MIKOM. Selamat sekali lagi dan ujian sudah selesai. Mari kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.